Nah, teman-teman, pengen nggak buat video kayak tadi? Ya, mau nggak? Ya, kapan aja ya teman-teman ada lagi ide, bikin aja video-video yang singkat seperti itu. Teman-teman kita di sini kan pasti ya, di dalam bisnis kita kayak gini tuh, kita nanti suatu saat pasti teman-teman di ruangan ini nanti juga akan sharing, saling berbagi satu sama lain. Dan teman-teman juga pasti harus punya dong yang namanya Sunday Punch istilahnya. Nah, kita bisa buat loh di Canva. Ya, dulu saya ingat banget ya teman-teman, tahun 2017 kalau saya nggak salah ya, mau tampil di Vision, itu nggak ada Sunday Punch teman-teman. Saya cari-carilah teman-teman yang bisa bikin Sunday Punch ya. So, berapa teman-teman saya harus bayar? 1 juta untuk satu Sunday Punch yang 5 menit teman-teman. Ya, saat itu memang saya nggak bisa, memang nggak tahu gimana caranya gitu ya. Malah ada yang menawarkan sampai 2 juta, 3 juta. Wow, saat itu. Wah, saya pikir, wah, memang desain menurut saya saat itu tuh memang susah ya. Sampai akhirnya ya teman-teman, saya menemukan Canva ya. Saya tahu Canva. Canva itu dulu awalnya ya nggak bisa bikin video, tapi lama-kelamaan akhirnya bisa bikin video teman-teman ya. Jadi itu adalah satu benar-benar platform yang luar biasa teman-teman ya. Saya suka banget teman-teman, hampir tiap hari ya, kadang kan kalau lagi ini ya lihat-lihat apa yang menarik di Canva gitu ya. Nah, jadi welcome ya teman-teman semuanya di kelas saya. Pada pagi hari ini kita belajar kupas ya, kilik-kilik mengenai Canva itu ada apa aja ya. Nah, Canva itu teman-teman, itu adalah suatu platform desain dan publikasi online. Ya, desain dan publikasi online. Ya, memang dibuat, dirancang untuk orang yang tidak bisa mendesain. Seperti saya, nggak bisa gitu ya. Maksudnya kadang kan nggak punya bayangan. Ya. Jadi artinya teman-teman, aplikasi ini sebenarnya sangat mudah banget. Teman-teman bisa membuat apapun ya, mulai dari presentasi hingga postingan di media sosial, flyer, stiker ya teman-teman ya. Dulu saya ingat banget masih jualan kue, itu kucuk-kucuk ke percetakan ya, desain stiker, duduk berjam-jam untuk desain stiker ya. Atau bahkan kartu nama atau anything you want lah teman-teman ya. Jadi kalau saya bilang Canva ini benar-benar kayak one stop shopping, mau apa aja untuk desain ada ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, sebelum kita masuk lebih dekat ya, saya pengen cerita karena menarik ya teman-teman, sejarahnya Canva itu ya teman-teman. Jadi dia diluncurkan di tahun 2013 ya. Saat ini teman-teman sudah ada lebih dari 60 juta pengguna aktif ya teman-teman, pengguna aktif bulanan. Dan lebih dari 7 miliar desainnya yang ada di dalamnya ya teman-teman. Dan ada di 190 negara dengan 100 bahasa. Jadi bisa pilih bahasa Indonesia kok teman-teman ya. Dan mereka sudah mempekerjakan lebih dari 2.000 orang karyawan ya teman-teman saat ini dari tahun 2013 ya. Nah, foundernya siapa teman-teman? Ini foundernya ya, Melanie Perkins sebagai CEO, Cliff Obrecht, saya bacanya benar apa enggak, itu adalah suaminya teman-teman ya, dan Cameron Adams ya. Jadi mereka bertiga ini adalah co-foundernya Canva teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat perjalanannya teman-teman, itu sebenarnya Canva ini dimulai dari keresahan dari Perkins ya, dari Melanie. Saat itu dia sebagai dosen untuk pengajar namanya program desain secara paruh waktu ya teman-teman di tahun 2008. Kala itu dia frustasi karena saat itu ya kayak seperti saya tadi ya teman-teman, untuk mendesain itu kita nggak bisa loh kayak orang biasa ngedesain gitu, harus belajarnya lama gitu ya. Sedangkan saat itu Facebook lagi masa jaya-jayanya teman-teman, orang bisa mengakses dengan mudah, menggunakan Facebook dengan mudah, tapi di sisi lain perangkat untuk desain itu perlu waktu bertahun-tahun untuk belajar, seperti Adobe, CorelDRAW, dan sebagainya. Gitu. Jadi susah teman-teman ya, nggak semua orang bisa gitu. Nah ternyata ini yang jadi problem teman-teman ya, serupa yang dirasakan banyak orang. Nah jadi Melanie itu melihat suatu peluang teman-teman ya, peluang besar jika mampu menciptakan platform yang menyediakan jasa desain yang mudah dan gratis
wah itu juga akan jadi peluang yang luar biasa. Jadi dia pengen bikin software desain yang simple, online, dan bisa kolaboratif, teman-teman. Nah, jadi ternyata keresahannya itu membuahkan hasil, teman-teman ya. Jadi awalnya mereka bikin yang namanya Fusion Book, Years Book ya teman-teman, buku tahunan sekolah ya. Jadi template desain ini simple, jadi pakai fitur drag and drop aja teman-teman. Laku teman-teman. Jadi kalau teman-teman nonton film startup ya, startup yang Korea ya, itu persis banget cerita ya teman-teman. Ya, jadi kalau di startup mereka pakai ruangan di umum ya. Kalau ini ada orang yang cerita pakai awalnya dari garasi mobil dan sebagainya. Si Melanie ini pakai ruangan tamu ibunya sebagai kantor. Jadi dia benar-benar dia dan pacarnya memulai teman-teman bisnis ini ya. Jadi pendek kata situsnya banyak minat ya teman-teman. Jadi sehingga dia mulai cari investor. Nah sama teman-teman, saya cari investor itu nggak gampang ya teman-teman. Dia mengalami banyak penolakan di tahun 2010 itu hampir 100 kali ditolak investor dalam setahun ya teman-teman. Nah ya tapi dia nggak menyerah teman-teman ya, nggak menyerah, justru dia memperbaiki, review lagi teman-teman. Dan pada tahun 2010 itu Melanie itu sempat bertemu dengan salah satu investor di Silicon Valley ya teman-teman, Hiltai, yang mengundangnya ke San Francisco. Nah ada cerita menarik di balik ini teman-teman. Pada saat Melanie presentasi, si Bill ini nggak tertarik teman-teman, ngeliatin handphonenya terus ya, seakan-akan nggak tertarik banget dengan apa yang disampaikan. Tapi ternyata setelah itu Melanie baru tahu teman-teman kalau sebenarnya saat itu tuh Bill itu tertarik dan mengenalkannya kepada investor, teknisi, developer yang lain. Sehingga akhirnya ya bekerja sama. Nah, pendek kata setelah 3 tahun kesana kemari, akhirnya Canva ya, sejak di launching tahun 2013 sampai sekarang mereka tuh mendapatkan investor-investor yang besar dan terus bertambah, dan juga mereka tuh mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang lain teman-teman. Dan teman-teman lihat di sini ya, pada tahun 2021 ini dilansir oleh Bloomberg ya teman-teman. Di September perusahaan mereka itu berhasil mencetak valuasi yang benar-benar besar teman-teman, 40 miliar dolar Amerika atau sekitar 568 triliun ya. Jadi Canva saat ini merupakan perusahaan startup nomor 5 terbesar di dunia. Ya. Dan kedua pasangan ini teman-teman tercatat memiliki kekayaan yang benar-benar besar ya teman-teman, sekitar 83,78 triliun. Ya, jadi benar-benar usaha tidak mengkhianati hasil ya teman-teman. Jadi Perkins kini tercatat sebagai perempuan terkaya nomor 2 di Australia, teman-teman. Nah, teman-teman, dari cerita ini, apa sih yang teman-teman bisa simpulkan ya dari cerita saya mengenai sejarah Canva ini? Lesson learn apa yang bisa teman-teman dapatkan berhubungan yang hubungannya kuat dengan bisnis kita? Yuk, teman-teman di chat. Ya, apa maksudnya yang saya ceritain biasa-biasa aja, atau misalnya ada garis merah atau hal-hal yang bisa menguatkan teman-teman, karena kita juga di bisnis kurang lebih yang ini ya teman, bisnis kita ini kurang lebih sama ya teman-teman. Kita lahir ya, perusahaan asuransi bisa bertumbuh kuat, subur ya, pertumbuhannya pesat itu karena apa? Karena kita adalah merupakan solusi bagi banyak orang. Canva juga bisa besar, berkembang luar biasa seperti ini karena dia memberikan solusi atas permasalahan banyak orang di dunia ini. Sama teman-teman, bisnis kita juga seperti itu teman-teman. Benar ya? Benar, kalau adalah social problem solution ya. Nah, di zaman digital platform desain itu sangat diperlukan orang. Sama teman-teman, di zaman sekarang siapa sih yang nggak butuh asuransi? Apakah berani teman-teman ya menjalani kehidupan teman-teman 5, 10 tahun, 20 tahun ke depan, membawa keluarga teman-teman tanpa adanya asuransi? Yakin mau pergi jalan-jalan ke Bali, road trip,
tapi nggak ada ban serep. Yakin mau naik kapal cruise sama keluarga, tapi ternyata kapalnya nggak ada skoci. Ya, sama jadi teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ya cerita ini tuh benar-benar bisnis yang bisa menjadi besar, bisnis yang berkembang, karena merupakan solusi bagi banyak orang, social problem saat ini. Dan satu hal lagi teman-teman, usaha tidak mengkhianati hasil ya. Semua bisnis itu ada penolakan. Berapa teman-teman penolakannya tahun 2010? Itu 100 kali teman-teman. Ya, so kalau yang ditolak nggak kamu doang. Melanie yang kaya raya sekarang juga ditolak teman-teman ya. Tapi berkat penolakan itu dia jadi nomor orang kaya raya nomor 2 loh di Australia. Ya, dengan kekayaan sebesar 83 triliun. Ayo teman-teman. Jadi kalau mau kaya, siaplah untuk ditolak. Ya, jadi kalau ditolak 1, prospek lagi 10, ditolak 10, prospek lagi 100. Ya, ya teman-teman. Jadi kenapa sih Early cerita yang begini? Karena saya baca kisahnya Canva ini, saya merasa wah benar-benar ya. Apa yang bagaimana orang bisa sukses kaya raya itu perjalanannya juga nggak mulus-mulus aja teman-teman. Tapi yang membuat mereka bisa sampai kayak ini adalah mereka bertahan dan terus maju. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, perkembangan Canva yang luar biasa ini teman-teman tak lepas dari visi dan misi mereka yang usung ya. Jadi ini saya dapatkan dalam acara dari talk show acara Nas Daily ya, Mission Driver. Wawancara antara Cameron Adams mengatakan bahwa misi mereka adalah memberdayakan orang untuk mendesain. Jadi mereka sangat percaya kalau setiap orang bisa mendesain, teman-teman. Desain itu gampang dengan di tangan, dengan menggunakan handphone ya, dengan menggunakan iPad, gampang dengan membuat platform yang gampang itu. Orang-orang yang sebelumnya akan memberikan peluang-peluang yang tidak terhitung. Ya banyak ya kita lihat ya teman-teman, banyak orang memulai bisnis-bisnis mereka itu dengan desain-desain yang bagus, akhirnya benar-benar bisnis mereka bisa jalan, orang tertarik, dan banyak pembelinya, akhirnya bisnis mereka bisa maju. Selain itu teman-teman, banyak juga kegiatan-kegiatan amal yang tercipta loh dengan kehadiran Canva. Orang akan mudah terketuk untuk charity ya, terus membantu menemukan sukarelawan, donor. Jadi menjangkau banyak orang yang sebelumnya itu kita tidak bisa jangkau. Ya, itu yang menjadi visi mereka. Jadi mereka ingin banget menjadikan dunia itu lebih baik. Wah, ini benar-benar sama saya lihat saya yang saya tonton yang di film startup itu teman-teman ya. Nah, selain itu teman-teman, kalau saya lihat ya, ini saya simpulkan sendiri ya teman-teman, karena berdasarkan apa yang saya pakai selama ini di Canva ya teman-teman. Mirip ya sama yang namanya sistem bisnis di kita ya teman-teman, yang merupakan kekuatan bisnis kita juga, yaitu speed teman-teman ya. Karena apa? S-nya adalah simple, benar-benar simple teman-teman. Teman-teman coba, itu akan benar-benar simple, user friendly banget ya. Kita hanya perlu pilih, drag and drop ya, semudah itu teman-teman. Jadi gampang banget dipraktekin. Jadi semua orang bisa teman-teman ya, yang gaptek-gaptek kalau mau bisa, nggak susah-susah belajar kayak Corel Draw sama Adobe dan sebagainya. Terus easy teman-teman ya. Teman-teman kalau mau pakai Canva tinggal download ya, bisa di handphone, bisa di laptop, bisa di iPad ya teman-teman. Terus teman-teman juga bisa save ke format apapun gitu ya. Jadi mau PDF boleh, mau JPEG boleh, mau bikin video oke, gitu ya. Semua ada. Nah, terus enticing teman-teman, menarik banget teman-teman, atraktif. Karena apa? Pilihan gambarnya itu banyak, fontnya banyak, warnanya banyak, video-videonya itu juga banyak teman-teman. Icon-icon, animasi dan semuanya itu ada. Tinggal pilih teman-teman. Tinggal ketik, misalnya kepikiran Tineke. Nanti muncul tuh ekor-ekor yang mirip sama Tineke ya. Misalnya mau teman-teman mau bikin apa?
time atau misalnya love ya muncul teman-teman ya. Jadi segampang itu. Sama delight teman-teman ya. Jadi dengan begitu kita itu bikin desain itu dengan fun ya, dengan exciting teman-teman. Nggak suka bingung gitu loh kalau bikin desain harus gimana ya. Karena udah tersedia semua, tinggal pilih teman-teman. Nanti saya kasih tunjuk ya gimana caranya. Nah, kalau kita melihat teman-teman, kenapa sih kita tuh membahas Canva untuk pagi hari ini teman-teman? Super Zoom kali ini kan biasanya penguatan dan sebagainya, tapi ini kok Canva gitu loh ya. Jadi karena kita tuh pengen teman-teman leader-leader di sini membuka mata ya teman-teman sekalian bahwa kita itu sekarang hidup di zaman visual, teman-teman. Ya, selain makhluk sosial, kita itu juga makhluk visual. Teman-teman. Coba ya, seperti flyer saya yang kemarin ya. Kalau disuruh mikirin kata GAJA, teman-teman pasti yang dipikirin teman-teman apa? Hurufnya atau gambar gajahnya? Otomatis teman-teman gambarnya. Karena apa? Yaitu teman-teman, seperti yang saya tulis di sini. 90% informasi ke otak itu adalah visual. Jadi aku suruh Tari ini mikirin gajah. Gajah ya kan? G-A-J-A. Tapi masuk ke Tari ya bukan hurufnya teman-teman, tapi gambar gajahnya. Itu salah satu bukti yang simple banget kalau otak kita itu adalah informasi ke otak kita itu 90% adalah visual ya. Dan ini diteguhkan lagi teman-teman menurut yang namanya dalam buku A Guide to Visual Storytelling Best Practice oleh Jennifer Norling bahwa visual karena otak kita lebih cepat memproses visual ya, itu lebih cepat 60.000 lebih cepat 60.000 kali teman-teman dibanding suara atau teks. Jadi visual itu akan lebih gampang diingat teman-teman. Intinya kayak gitu dibanding kalau teman-teman hanya membaca teks ya atau mendengar teman-teman. Jadi visual akan lebih cepat ditangkap. Nah, akan lebih powerful kalau teman-teman menggabungkannya. Ya, tapi yang memegang peranan penting itu adalah visual. Karena balik ya teman-teman, kita itu adalah makhluk visual. Jadi seperti pepatah ya teman-teman, sebuah gambar itu bisa mewakili 1000 kata. Karena apa? Ya benar, otak manusia itu memproses visual itu benar-benar lebih lekat. Gitu. Maka itu teman-teman, kenapa kita adain kelas Canva pada pagi hari ini? Supaya apa? Teman-teman, di zaman yang era seperti ini ya teman-teman, apa hubungan antara Canva dengan Business Alliance ya? Karena kita hidup di dunia digital ya teman-teman. Media sosial ya tiap hari kita lihat ya. Teman-teman kalau buka Instagram, banyak kan gambar-gambar bagus. Gimana postingan itu benar-benar membangkitkan keingintahuan teman-teman, merasa tertarik. Itulah teman-teman yang keadaan sekarang ini teman-teman. Jadi media sosial dan komunikasi visual itu benar-benar sangat penting saat ini. Ya, bagaimana sebuah bisnis bisa berkembang dengan pesat, cuan yang luar biasa dengan hanya mengandalkan sosial media dan teknik-teknik visual marketing lainnya. So kita teman-teman bisnis di sini kan kita berhadapan dengan banyak orang. Di sini adalah people, business people juga ya. Ada produk juga yang kita tawarkan. Ya makanya kita juga harus mengupload seperti ini teman-teman supaya kita berkembang. Jadi yang tidak berkembang, yang tidak mau mengikuti, ya jadi dinosaurus teman-teman. Ya, nah, jadi visual yang menarik teman-teman merupakan benar-benar daya tarik yang sangat kuat. Nah, teman-teman bisa masukkan yang namanya elemen-elemen visual itu seperti kayak mulai foto-foto, video, ya, grafik, animasi dan sebagainya. Dan itu semua teman-teman bisa dapatkan di Canva. Jadi benar-benar tools yang luar biasa mensupport ya teman-teman bisnis kita di zaman era digital seperti ini. Nah, satu lagi teman-teman yang pakar yang benar-benar menguatkan, ini buat menguatkan teman-teman ya. Seorang pakar digital marketing itu Neil Patel ya teman-teman mengatakan untuk melibatkan audiens dan mendorong audiens untuk memahami materi lebih cepat atau mengubahnya menjadi pelanggan atau mengikuti kita, teman-teman. Kita tuh perlu menggunakan visual marketing. Ya, that's why ya, teman-teman. Kita pakai namanya Canva.
Nah, ini saya kasih lihat teman-teman beberapa aplikasi Canva yang sudah saya pernah buat, teman-teman ya. Mulai dari kayak presentasi, teman-teman bisa pakai untuk presentasi proposal ya, teman-teman. Teman-teman bikin yang lebih eye catching, pakai gambar, pakai icon, yang pakai animasi. Terus teman-teman juga bisa pakai untuk presentasi materi teman-teman, kan kita bisnis kita ya bergelut di sana ya teman-teman, untuk menyampaikan materi, presentasi dan sebagainya. Dan teman-teman juga bisa bikin namanya kayak video-video edukasi teman-teman ya, video edukasi. Nah, terus testimoni klaim. Nah, ini yang pernah saya bikin sebelumnya ya teman-teman. Bikin awalnya teman-teman nggak usah sempurna teman-teman. Karena apa? Lama-lama kalau teman-teman latihan terus ya, sering buka, sering apa, lama-lama juga akan punya sense sendiri. Nah, kan banyak juga contoh-contoh, teman-teman tinggal bisa ngikutin. Dan ini yang tadi seperti kata Cirena ya, flyer-flyer yang teman-teman bisa buat sendiri, teman-teman ya. Misalnya lagi ada acara tim, lagi mau kumpul bareng, teman-teman bisa bikin ya flyer untuk meet and greet dan sebagainya seperti itu. Terus juga bisa bikin video ya teman-teman untuk flyer acara, teman-teman bisa tuangkan dalam bentuk video ya. Canva tuh enak banget, bisa ambil video dari yang lain untuk kita masukin, terus kita cut teman-teman, tergantung yang kita mau. Seperti yang saya bikin untuk yang FDT kemarin itu teman-teman, saya terinspirasi dari video film Korea ya, Ghost Doctor. Saya senang itu intro awalnya, itu saya ambil ya. Nah, seperti itu teman-teman, bisa dipakai seperti itu. Dan teman-teman seperti yang tadi ya, bikin Sunday Pants, terus teman-teman juga bisa bikin yang namanya seperti infografik untuk review, monitoring, itu ada teman-teman. Teman-teman bisa pakai, semua ada di situ, namanya chart ya. Jadi saya mungkin nggak akan ajarin, maksudnya nggak akan sharing di sini detail satu persatu. Saya ambil umumnya aja, tapi teman-teman harus buka, latihan, coba gitu, karena itu adalah kunci untuk bisa. Dulu juga nggak ada yang ngajarin saya, jadi coba-coba sendiri, lama-lama jadi bisa. Nah, ini contoh kalau misalnya teman-teman mau bikin IG feed ya, story, reels dan sebagainya, teman-teman bisa pakai. Nah, penasaran kah gimana? Tapi mungkin sebagian udah pada tahu kali ya, udah pernah coba Canva itu kayak apa. Nah, ini saya kasih teman-teman. Corona udah bisa saya kasih teman-teman ya. Satu tutorial teman-teman ya. Tutorial ini singkat aja ya, buat teman-teman mulai aja gitu ya, memulai. Nah, ini kalau teman-teman lihat tampilan Canva. Nah, itu kalau teman-teman lihat, teman-teman tuh tampilan Canva itu seperti itu. Kalau teman-teman buka ya, ada yang namanya untuk presentasi, terus untuk sosial media. Tuh teman-teman lihat tuh banyak banget. Bisa mau bikin YouTube ya, mau bikin LinkedIn banner juga bisa teman-teman ya. Nah, untuk video juga teman-teman banyak, mulai dari Reels, video YouTube, ya TikTok, ya suka main TikTok, ya bisa juga bikin. Terus kalau mau untuk print produk teman-teman ya, kayak bikin poster, flyer, letterhead, sertifikat dan sebagainya, itu banyak. Nah, untuk marketing ya teman-teman, kayak poster, business card, ya stiker yang tadi saya ngomong. Saya juga bisa bikin logo di sini ya. Nah, teman-teman juga bisa lihat tuh, ada untuk bikin proposal, terus invoice, checklist, memo, graphic organizer, seperti itu. Nah, ini saya kasih lihat teman-teman ya, tutorial membuat IG. Contoh ya, saya punya ide, aku pengen bikin ide mau posting di IG 3 bahan bakar yang termahal di dunia ya. Berarti IG feed ya, teman-teman lari ke namanya IG feed ya. Nah, teman-teman pilih, teman-teman cepetan ya. Cepetan ya. Nah, jadi teman-teman pilih. Nah, teman-teman pilih ya ke bagian sosial media. Pelan-pelan sih. Iya, ini pakai video kok, nggak langsung. Karena kalau pakai di Canva langsung memang. Ya, lari ke Instagram post. Ya. Nah, terus teman-teman kan lihat tuh banyak
banyak tuh template-nya teman-teman, tinggal pilih. Nah, terus saya pikir tadi saya mau kan bikinnya yang apa namanya sesuatu yang berhubungan. Tahukah Anda, tahukah kamu mau pakai bahasa Inggris, mau pakai bahasa Indonesia terserah ya. Aku kenal Canva ini aku basicnya pakai bahasa Inggris, aku carinya pakai bahasa Inggris. Jadi did you know gitu ya. Nah begitu cari did you know teman-teman, keluar tuh teman-teman template yang berhubungan dengan did you know. Keluar semua, dan teman-teman tinggal pilih aja. Gampang. Nah, terus aku pilih ya. Nah, begitu pilih, udah pilih nih, tinggal aku ubah-ubah teman-teman. Di drag aja tuh katanya yang mau diubah, tinggal diketik aja. Yang mau kita misalnya top 3 word the most expensive fuel ya. Nah, tinggal diketik. Nah, terus teman-teman misalnya mau apa namanya, mau pasang nama teman-teman dan sebagainya. Terus video foto ya, foto misalnya teman-teman mau ganti gitu ya fotonya, ya teman-teman tinggal delete tadi ya, di delete, terus teman-teman pilih ke di sebelah kiri ini ya teman-teman, di sebelah kiri ini itu kan ada tuh namanya foto ya, ada yang namanya foto, teman-teman klik di foto itu ya. Nah cari aja teman-teman, misalnya orang yang lagi mikir, thinking, ketik thinking, keluar dia teman-teman, keluar kan, begitu keluar ya udah tinggal copy paste aja teman-teman. Nah tapi kalau teman-teman misalnya mau pakai foto diri sendiri, teman-teman upload dulu teman-teman upload ya, itu kan ada upload media, teman-teman upload kan nanti akan lari itu ke apa dokumennya teman-teman, klik di upload, yang kayak saya tuh ngupload foto sendiri. Nah habis itu ya udah tinggal diklik teman-teman, diklik choose, klik, nanti dia langsung masuk ke template-nya teman-teman. Segampang itu teman-teman, bikinnya tuh segampang itu ya, tinggal teman-teman atur, terus teman-teman edit ya, teman-teman edit fotonya, backgroundnya dihilangin supaya bagus ya, kalau sama ada backgroundnya kan jelek ya. Nah tuh udah cakep deh. Ya langsung mirip kan. Nah jadi tinggal begitu aja teman-teman, copy paste. Nah habis itu teman-teman misalnya mau bikin lagi, yang termahal nomor 1 kan time ya. Nah teman-teman cari aja di foto atau di template time gitu, keluar teman-teman semua yang berhubungan dengan jam. Teman-teman bisa pilih tuh, wah aku nemu tuh langsung, wah ini bagus nih, sesuai nih gitu. Langsung aku ambil ya, klik langsung ambil, ubah sendiri aja teman-teman mau tulis apa gitu ya, teman-teman captionnya dan sebagainya teman-teman apa, you can buy a clock but not time gitu ya. Nah seperti itu aja teman-teman. Terus teman-teman mau ubah latarnya, misalnya warnanya, teman-teman tinggal klik aja, itu ada untuk warna teman-teman. Ya nanti aku tunjukin di sini. Kalau misalnya mau ubah huruf ya, teman-teman lihat, misalnya hurufnya bisa pilih ya, mau disamain gitu ya. Nah terus mau dikecilin, digedein juga bisa ya. Nah terus warna dan sebagainya juga bisa teman-teman pilih sendiri. Nah misalnya ya teman-teman, ini kan warnanya nggak sama nih, slide nomor 1 sama slide nomor 2. Ya kita harus samain dong supaya bagus gitu ya. Nah saya samain tuh, pilih tempat warna. Ternyata dibikin begitu nggak bagus, udah dihilangin aja satu warna, tinggal di delete ya. Begitu di delete sama tuh kan, tapi kok kosong gitu ya. Kalau aku tuh nggak terlalu demen sama yang kosong-kosong, jadi aku mau tambahin namanya elemen gitu. Elemen tuh kayak animasi, kayak icon-icon. Nah teman-teman bisa lihat, misalnya kalau mau pilih star, muncul star semua ya. Teman-teman bisa pilih, tinggal choose aja, klik, dia nanti langsung masuk. Mau daun-daunan kek, mau sparkling kek, semua bisa. Mau dot-dot deh, semua. Pokoknya teman-teman mau dot, ketik aja dot gitu ya. Semua nanti dia keluar. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman, aduh kok aku bingung ya mau pakai apa ya supaya bagus. Saya juga suka gitu teman-teman. Saya tuh kadang apa ya bagus. Kalau misalnya saya udah nggak ada ide ya teman-teman, saya scroll lagi template-template yang udah ada ya. Nanti
saya pilih yang saya suka, terus saya bawa ke filenya saya. Yang kayak gini ya teman-teman. Saya ulang ya. Saya udah pilih, nih saya pilih template. Nih. Saya bingung kan mau ngisi apa. Akhirnya saya bikin template nih. Saya cari template nih. Saya ambil template yang di sini. Saya contoh teman-teman. Saya contoh aja, saya copy paste. Copy paste ke slide-nya saya. Tuh tinggal di copy paste aja. Mau ubah warna tinggal ubah warna. Kalau misalnya warnanya udah matching bagus ya udah tinggal pakai itu aja gitu ya. Nah, tunggu Canva Pro ya. Nah, terus teman-teman kalau misalnya ya, aku ulang dikit ya, teman-teman misalnya di Canva ini juga bisa teman-teman kan kayak di slide flyernya saya sendiri itu kan ada foto saya berbayang ya. Teman-teman kalau lihat foto saya berbayang, ada foto yang jelas, ada foto yang berbayang. Nah, ini saya pakai aplikasi ini teman-teman. Saya transparansinya saya turunin ya, nih transparansinya saya turunin. Nih lihat ya teman-teman, nih saya turunin di sini, jadi dia agak blur-blur gitu loh teman-teman ya, bisa bikin yang agak shadow seperti itu, banyak banget teman-teman, jadi tinggal kreasinya teman-teman aja. Nah ya seperti itu. Sorry ya aku nggak terlalu banyak baca chat ya, nanti aku jawab. Nah ya, nah udah selesai kalau teman-teman udah oke ya. Nah ini kan aku mau samain nih supaya warnanya lebih bagus, supaya lebih sama gitu ya. Nah habis itu udah teman-teman tinggal mau simpen tinggal share aja di download ya. Teman-teman pilih yang mana. Nah ini teman-teman, sorry kita kalau cepat. Nah ini teman-teman bisa pilih mau pakai file apa aja nih ya. Jadi di Canva ini bisa simpen dalam beberapa format, mau JPEG, PNG, mau PDF. Kalau teman-teman kayak yang tadi ya materi presentasi saya mau simpen dalam PDF, ya klik PDF ya. Mau MP4 itu video, slide presentasi saya tadi bisa nggak dijadiin video? Bisa teman-teman, tinggal dijadiin video ya, simpennya dalam MP4. Nah udah dipilih teman-teman mau apa, udah simpen deh gitu, gampang kan? Ya. Nah terus after nih saya mau kasih tutorial mengenai bikin video ya. Nah, sama teman-teman kalau bikin video, teman-teman mau videonya video apa dulu? Mau IG Reel ya tinggal teman-teman cari di sosial media. Size-nya IG Reel, jangan bikin di presentasi teman-teman nanti posting di IG Reel, karena size-nya beda teman-teman, potong-potong nanti. Jadi mau IG feed ya IG feed, IG story ya di story, Reel ya Reel gitu ya. Jadi banyak template sudah tersedia ya, karena itu akan memudahkan teman-teman. Kalau nanti ubah-ubah size sendiri susah teman-teman ya, jadi repot. Nah ini anggap saya mau tutorial bikin yang namanya seperti Sunday Pants ya teman-teman. Waktu saya masih banyak. Sunday Pants. Jadi saya pilih yang presentasi ya teman-teman, yang presentasi. Nah, yang di presentasi banyak size-nya, cuma biasanya saya pakai yang 16:9 ya teman-teman, yang umum. Nah teman-teman sama, begitu dia muncul akan muncul template yang bisa teman-teman pilih, banyak banget teman-teman. Tinggal siap-siap mata aja nyari mana yang lebih cocok buat teman-teman ya. Nah ini aku pilih template ini deh teman-teman. Begitu aku pilih template ini, langsung aku klik apply 10 page, langsung dia masuk 10 page. Ya teman-teman nggak mau pakai tinggal delete. Ya page-nya. Teman-teman mau tambah di double-double ya tinggal masukin lagi aja. Tinggal diklik yang mana teman-teman mau double tinggal masukin. Kan prinsipnya copy paste, drag and drop ya. Nah, oke, udah pilih ya teman-teman. Nah sama. Fotonya kan mau bikin Sunday Pants ya ceritanya. Ya fotonya foto kita dong. Tinggal masuk ke foto, ke upload dong, karena foto diri sendiri dong. Kita upload foto diri sendiri ya. Kalau mau foto yang umum di sini ya teman-teman bisa cari. Cuma kalau Sunday Pants kan banyak kan foto kita, terus upload aja, masukin langsung. Tinggal di drag drop. Masuk ya. Gampang kan? Terus tinggal ubah aja nama dan sebagainya. Ya tinggal teman-teman atur, pilih. Kan ada pilihan untuk huruf ya, huruf yang cocok buat teman-teman apa ya.
Terus mau gede kecilnya, yang mau warnanya kayak apa, teman-teman atur sendiri. Gampang banget kok teman-teman. Asal teman-teman sering aja makainya gitu ya. Nah, karena dia benar-benar gampang untuk aplikasinya, nggak sulit Corel Draw dan sebagainya itu, teman-teman. Terus teman-teman juga bisa bikin yang namanya logo ya. Ya, itu aku bikin salah satu logo aku, logo nama ya tinggal ditempel, misalnya kalau bikin apa tinggal ditempel gitu. Bikin aja ada aplikasi yang namanya template untuk logo ya. Nah, ya terus tinggal teman-teman atur aja, misalnya ini aku kasih lihat cara untuk ubah-ubah font ya, teman-teman. Di sini banyak banget pilihan, apalagi kalau Canva Pro itu luar biasa, pilihannya banyak banget, tidak terbatas ya. Terus ukurannya teman-teman bisa kecilin, warna juga bisa ya teman-teman ubah ya. Kalau misalnya suka warna apa di template lain, teman-teman bawa template-nya masuk ke sini supaya warnanya kebaca, gitu aja. Nah, terus teman-teman mau atur kiri kanan, terus jarak antara huruf, jarak antara alinea, itu juga bisa semua diatur, teman-teman. Cukup begini aja, teman-teman perhatiin, segampang ini aja. Nah, nah, nggak susah-susah teman-teman, kayak apa namanya PowerPoint aja menurut saya lebih susah. Ini gampang banget. Nah, terus teman-teman juga bisa atur posisi atau misalnya bentuknya, shadow-nya, terus misalnya ada ya huruf-huruf yang masih melengkung-melengkung gitu ya. PowerPoint jadi culut ya. Melengkung-melengkung tuh bisa teman-teman, dilengkungin, dicekungin gitu ya. Terus dibikin bergelombang tuh bisa, ada tekniknya teman-teman. Ya, saya nggak iniin di sini ya teman-teman. Yang basic-basic aja dulu, supaya teman-teman bisa bikin untuk yang ini dulu ya. Nah, terus teman-teman juga bisa atur yang namanya animasi. Nah, itu kalau saya, itu ada animate ya, kalau teman-teman klik slide-nya atau teman-teman klik fotonya, animasi itu ada dua teman-teman. Animasi, ada tiga, animasi foto, animasi slide-nya secara keseluruhan, dan animasi tulisan. Itu bisa semua, tapi ini hanya di Pro ya teman-teman. Kalau yang biasa kayaknya terbatas. Ya, terbatas. Nah, jadi paket Pro ya, seperti itu. Transparansinya juga teman-teman bisa atur yang seperti tadi ya. Nah, ini saya atur untuk animasi secara slide-nya ya. Saya klik aja tuh teman-teman bisa coba-coba sendiri. Kalau pan kayak apa, kalau pop kayak apa gitu ya. Kalau untuk bikin video memang teman-teman harus mainkan animasi ya. Kalau enggak videonya datar gitu. Harus main animasi. Nah, terus kalau misalnya teman-teman mau kasih video, tinggal klik video ya. Teman-teman cari, aku mau cari busan. Langsung teman-teman keluar semua video-video yang berhubungan dengan busan. Cari aja, mana yang suka teman-teman drag drop. Langsung masuk teman-teman. Keren ya. Nanti teman-teman tinggal ubah mau tulis caption apa seperti itu, teman-teman. Nah, nggak bingung kan? Nggak bingung ya teman-teman. Nah, terus ya teman-teman atur, misalnya aku mau kasih quote deh gitu, quote. Nah, kalau teman-teman mau kasih quote, ketik aja quote. Mau quote about life, about love, ntar keluar semua teman-teman. Ya benar, high resolution teman-teman. Hasilnya itu tidak blur, benar-benar high resolution. Nah, ini seperti ini. Ini saya pilih-pilih aja teman-teman, banyak banget teman-teman. Saya juga kadang lagi kepikiran apa, saya ketik. Oh, ternyata bisa nemu gambar-gambar bagus. Ya. Karena ini kan mereka kolaborasi dengan fotografer. Ada mereka tuh akuisisi satu perusahaan foto apa gitu. Kalau saya nggak salah di mana gitu. Mereka tuh akuisisi kerjasama. Nah ini stop sampai sini. Habis itu, oh ini misalnya saya mau masukin video lagi ya teman-teman. Saya suka teman-teman kalau misalnya ada video-video di dalam video. Jadi dia akan jalannya bagus. Dan apa namanya, teman-teman juga bisa atur video animasinya itu mau animasinya kayak apa, terus panjang pendeknya seperti apa. Nah ini saya kasih lihat gimana kita pakai elemen ya, icon-icon. Nah ini teman-teman lihat aja, misalnya mau star tuh saya saran ya teman-teman selalu kalau mau kasih cari icon tuh masuk ke grafik aja. Ke grafik nanti keluar.
Kalau mau pakai animasi, ketik aja animasi, gitu. Nanti mereka keluar yang bisa bergerak-gerak maksudnya ya. Nah nanti ini teman-teman bisa pakai seperti ini. Terus itu yang itu daun-daun itu sebenarnya daun ditransparanin teman-teman. Jadi bisa bentuknya seperti itu. Nah kalau di teman-teman nggak mau apa tinggal di delete ya. Seperti itu teman-teman. Bagaimana cara template satu desain ke desain lain-lain? Bentar ya kok, habis video ini aku tunjukin. Template satu ke desain yang lain. Masuk Corona di I see. Dari aku. Kalau Canva kudu kopinya satu-satu kok. Kalau enggak Koko simpen dalam JPEG, terus Koko baru masukin ke slide yang baru. Tapi animasinya jadi nggak bisa gerak. Nah, habis itu ya ini teman-teman selesai. Kalau teman-teman udah selesai, ya teman-teman bisa uji dulu dengan present. Klik tuh ada tampilan present di sebelah share. Teman-teman bisa atur menitnya berapa lama itu kan ada ya. Nah tuh timing mau berapa, setiap slide bisa diatur sendiri-sendiri atau misalnya sekaligus mau sama rata. Nah ini terus teman-teman bisa input musik teman-teman. Musiknya juga banyak pilihan musiknya ya. Bisa input udah langsung ready gitu ya. Nah input musik terus selesai langsung teman-teman kalau misalnya mau dilihat dulu ya supaya kurang apa di present. Habis itu ya teman-teman tinggal download. Nah kalau video teman-teman harus downloadnya ya di MP4 ya, download videonya. Nah seperti ini ya, di download. Nah tinggal pilih ya teman-teman. Mau PDF juga nggak apa-apa kalau misalnya teman-teman mau buat presentasi. Nah ini video di download, selesai download. Nah teman-teman udah bisa langsung lihat di download kan larinya ke dokumen. Nah seperti ini teman-teman video jadinya. Oke, segitu teman-teman tutorialnya. Nah, don't worry teman-teman, Canva itu dia berbasis web dan cloud. Jadi nggak ambil memori handphone teman-teman ya, atau laptop dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi dan save-nya juga kalau sebenarnya kalau lewat iPad atau misalnya apa dia bisa save otomatis juga teman-teman. Nah, kayak gitu. Saya lanjut ya teman-teman. Itu tutorialnya singkat, tapi dari situ teman-teman bisa mulai ya, mulai untuk membuat ininya. Coba-coba aja teman-teman. Mulai dari misalnya teman-teman bikin sambipan sendiri-sendiri dulu ya. Kan lebih enak ya bisa berkreasi sendiri. Daripada kayak saya kemarin bayar 1 juta. Hasilnya menurut saya masih bagusan saya yang bikin. Oke, nah tutorialnya tadi. Nah, ini yang tadi banyak ditanya soal pro ya. Nah, jadi Canva itu harus ya ada yang free ya, ada yang pro ya teman-teman. Yang pro tentunya banyak fasilitasnya lah teman-teman. Kayak misalnya hilangin background itu yang di free nggak ada, hanya ada di pro. Ya misalnya ubah-ubah size gitu ya, itu juga di pro di free terbatas. Di pro-nya wah enak banget kalau udah pakai pro udah gitu loh, udah serasa profesional ya teman-teman. Saya nggak usah bahas. Terus size kita bisa simpennya itu juga gede ya teman-teman bisa lihat di sini dia bisa sampai 100 GB ya. Nah untuk jadi pro teman-teman itu kalau mau langganan 95.000 per bulan ya, murah teman-teman. Berasa mahal kalau nggak pernah dipakai biasanya ya, atau 769.000 per tahun. Nah, Canva ini teman-teman dia ada harga teman, teman-teman. Maksudnya kalau misalnya satu Canva Pro ini bisa dipakai 5 orang, teman-teman. Untuk sebagai tim ya bisa pakai. Nah, pada kesempatan ini ya, saya mau kasih teman-teman satu member space di member tim saya. Jadi teman-teman kalau bisa jawab kuis saya ini paling cepat, yang paling cepat dan paling benar ya teman-teman, aku akan kasih namanya satu
anggota member tim aku. Jadi teman-teman bisa pakai Canva Pro-nya, teman-teman ya, bentar belum punya lain. Bisa pakai Canva Pro-nya, teman-teman, selama 3 bulan. Ya, teman-teman, lumayan kan teman-teman, gak usah bayar dulu, teman-teman coba-coba pakai sama 3 bulan, teman-teman suka, teman-teman baru langganan ya. Oke, thank you Ci Erli, ilmunya pagi ini keren banget ya teman-teman ya. Ternyata Canva itu simple tapi hasilnya dahsyat banget teman-teman. Ya, teman-teman di sini teman-teman tadi ada yang sudah bertanya ya beberapa pertanyaan. Mungkin Ci Erli bisa tambahkan pertanyaan dari teman-teman. Mungkin ada yang hampir sama semua. Ya, mirip-mirip sih ya mirip-mirip pertanyaannya ya. Paling nanya yang pro. Ya, betul. Teman-teman, ini bagi yang mau aja ya teman-teman, bagi yang mau gitu loh. Atau misalnya bagi yang belum punya, mau coba-coba boleh gitu ya. Bagi yang mau aja, yang nggak mau nggak apa-apa. Ada yang mau tanya lagi apa, teman-teman? Ya, Ci Erli, Ci tadi ada nanya dari pengalaman Ci Erli pakainya pakai laptop, iPad atau HP, Ci? Aku pakai laptop. Kalau Laptop, untuk ya? benar-benar desain ini aku pakai laptop. Oh. Tapi kalau misalnya pakai handphone juga bisa teman-teman. Misalnya ya aku suka ini aja teman-teman. Kalau misalnya ada teman yang ulang tahun, aku ambil fotonya, terus aku bikinin kayak ucapan selamat ulang tahun di IG Story gitu-gitu kan. Pakai tinggal drag aja, bawa, tinggal gampang banget pakai handphone gitu. Oh, Ci Erli, bagaimana caranya kita bisa pakai template dari satu desain ke desain lain? Contoh desain video untuk desain presentasi kita, ini Ci. Ya. Gimana? Silakan Corona ya. Ci Erli, itu kan kalau kita di Canva kan pilihannya ada banyak. Ada presentation, ada video ya kan, Ci Erli ya. Nah, kalau presentation punya template sendiri, video punya template sendiri. Nah, kadang-kadang kita mau pakai, contoh nih, mau bikin presentasi, tapi mau ngambil videonya. Itu manggilnya gimana ya, Ci ya? Ini kan contoh, ini kan template-nya presentation nih, Ci. Kalau Cici ke home, Cici ke home, habis itu ke bagian video, si video juga punya template sendiri, Ci. Selain yang tadi Cici sharing yang untuk itunya ya, untuk materinya ya. Di sini nih, di video yang di bawah nih. Nah, Cici klik di situ ya. Nah, itu di situ dia punya template-nya sendiri. Nah, kalau kita mau pakai dua gitu, tahu caranya nggak, Ci? Gimana kita panggil satu sama lain? Panggil, maksudnya... Nah, ini template-nya video nih beda nih. Jeng. Koko mau video ini ke presentasi Koko? Iya, betul. Cara paling kalau aku Canva kan nggak bisa copy paste beda kayak file gitu kok. Jadi aku satu-satu. Oke. Pembagiannya, misalnya dia pakai background apa atau apa, aku satu-satu. Atau aku simpen dulu videonya, tapi di short aja, dipendekin. Oke. Simpen di terus Koko tinggal masukin di presentasi Koko. Oh gitu, oke. Gitu. Jadi nggak bisa dia tuh misalnya kayak kita bikin file 1, bikin file 2, terus kita mau pindahin dari 1 ke 2 nih kok. Itu nggak bisa pindah kayak ngopi pas ke pindah semua, kudu satu-satu. Oh oke. Oke. Sip. Gitu. Oke. Ya. Thank you ya, Ci Erli. Oke teman-teman, sudah ada pemenangnya. Pemenangnya adalah Dewi dengan poin 1910. Nggak tahu jawabannya, pokoknya paling tinggi si Dewi. Cidewi ya ini ya. Cidewi ya. Halo Cidewi. Dewi Richard apa Dewi? Ya, tahu, Dewi Gera nih, Ci. Ada 2 Dewi. Ada Dewi. Dewi mana nih? Resen. Oh iya betul, Cidewi betul. Oh, Cidewi. Congrats Cidewi. Congrats ya Cidewi. Aku kasih undang Cidewi buat tim aku selama 3 bulan bisa pakai fasilitas Canva Pro. Oke, thank you Cidewi. Bisa bikin video yang ciamik ya. Kan Cidewi thank you. sharing ya. MDRT Premier. Oke teman-teman, sekian ya sharing saya. Semoga apa yang saya sampaikan pagi hari ini manfaatnya besar buat teman-teman. Tapi intinya teman-teman, begini akan hamin lalu kalau teman-teman tidak nyoba.
ya. Jadi coba aja bikin ya, lama-lama bikin 1, 2, lama-lama nanti jadi bagus ya teman-teman. Thank you ya teman-teman semuanya buat perhatiannya. Bye. Oke, thank you Charlie, Ko Hong, thank you ilmunya hari ini, sharingnya sangat bermanfaat buat kita semua teman-teman ya. Kita bersyukur hari ini bisa ikut acara seperti ini, sangat bagus, bermanfaat buat kita semua. Nah, thank you juga pada para host ya, Citineke, Kolendra, Ciwanda, dan Bro Gary. Dan juga kepada leader kita semua tentunya, Korisat Susan yang selalu mensupport kita semua. Dan bagi teman-teman BE, amin, segera capai PP, Go PP, Go Champion, Go Premier ya teman-teman ya. Oke.